produk-produk ekonomi kreatif yang ingin mendunia, ingin go global, kita akan fasilitasi. Jadi seluruh produk-produk ekonomi kreatif anak bangsa, talenta anak bangsa, kita memiliki tugas dan fungsi untuk membuka ruang dan peluang agar semakin banyak pemenang pasca pandemi ini. Dan ternyata produk-produk Indonesia ini sangat diminati di Eropa dan terutama di Paris Fashion Week. Kita melihat banyak produk-produk ekonomi kreatif kita yang membuka lebih dari 20 juta lapangan kerja ini hadir. Ini adalah bagian tatanan dari persiapan ekonomi baru pasca pandemi. Jadi pada intinya semua produk Indonesia tentunya harus kita dukung agar ini membangkitkan semangat kita untuk segera pulih dan membuka peluang kita untuk menjadi pemain global. Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini pasti Anda sudah tahu soal rame-rame kritik dari Wanda Hamidah dan beberapa orang di tanah air terhadap para artis yang berombongan yang katanya ikut Paris Fashion Week, namun ternyata tidak ada daftarnya di ajang Paris Fashion Week, dan hal ini membuat kritik tajam kepada para brand yang ikut ke sana karena rombongan artis dan selebgram banyak yang ke sana. Salah satunya adalah MS Glow milik Crazy Rich dari Malang, Gilang, dan juga Shandy Purnamasari, dan yang itu merupakan juga brand ambasadornya memakai Fuji anak dari Haji Faisal, dan foto Fuji juga sempat terpampang di sana. Salah satu pengkritiknya yang keras adalah anggota DPR dari fraksi Nasdem yakni Wanda Hamidah. Dan kini Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata pun akhirnya membela mereka dan memberikan respon. Nah, bagaimanakah respon Sandiaga Uno soal viralnya desainer klaim Paris Fashion Week ini? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Polemik dan viralnya desainer dan brand-brand Indonesia yang mengklaim tampil di ajang Paris Fashion Week membuat publik kebingungan. Ada yang menyebut desainer dan brand tersebut melakukan pembohongan publik lantaran mereka tidak tampil dalam kalender resmi Paris Fashion Week. Viralnya desainer yang mengklaim tampil di Paris Fashion Week ini awalnya dicuitkan oleh desainer parfum Lucky Hang. Lucky mengaku kesal dengan brand Indonesia yang mengklaim masuk Paris Fashion Week 2022. Lucky menyebut Paris Fashion Week hanya ada satu yang diselenggarakan Fédération de la Haute Couture et de la Mode atau FHCM. Acara itu juga disebut memiliki jadwal resmi. Sisanya, banyak media dan agensi yang memperjualbelikan slot tayangan untuk memasukkan jadwal palsu ke kalender asli mengatasnamakan Paris Fashion Week seolah-olah legit, tulis Lucky. Lucky juga kesal dan menilai brand tersebut telah melakukan pembodohan publik dengan mengklaim tampil di Paris Fashion Week. Ia juga tidak menyangka karena klaim tersebut dilakukan orang-orang yang sebenarnya mengerti akan Paris Fashion Week. Brand-brand Indonesia sendiri dibawa oleh Get Raps Indonesia dan Kemenparekraf, yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terkait hal itu, Sandiaga Uno pun memberikan komentarnya dalam weekly press briefing 2002 ini di akun YouTube Kemenparekraf. Produk ekonomi kreatif yang ingin go global akan kami fasilitasi. Seluruh produk kreatif anak dan talenta anak bangsa kami punya tugas dan fungsi untuk membuka ruang dan peluang agar semakin banyak peluang dan pemenang pasca pandemi ini, kata Sandi saat ditanya tentang klaim desainer Indonesia di Paris Fashion Week. Ternyata produk Indonesia sangat diminati di Eropa, terutama Paris Fashion Week. Kami melihat banyak produk-produk ekonomi kreatif kita yang membuka lebih dari 20 juta lapangan kerja. Ini bagian dari tatanan persiapan ekonomi baru pasca pandemi.
Intinya semua produk Indonesia harus kita dukung untuk membangkitkan semangat kita untuk pulih dan membuka peluang kita untuk menjadi pemain global. Di antara yang juga sangat terkenal dan dibicarakan diantaranya adalah geprek bensu milik Ruben Onsu di Paris Fashion Week. Ulang. I'm where Fashion Week. No, because I live in Oslo, we don't have it. We don't have most of the darkness. No, I live here in Paris and now. And right now we start to export to Netherlands, Philadelphia, London, and hopefully in France. Yes, and right now we are... Ruben Onsu pun sempat menulis bangga geprek bensu menjadi satu-satunya brand FNW asli Indonesia yang terpilih untuk berpartisipasi dalam Gekraf Fashion Show di Paris Fashion Week 2022, tulis Ruben di Instagram. Ruben menyatakan geprek bensu bekerjasama dengan desainer Yanti Andeni di acara tersebut. Mereka meluncurkan mode pakaian baru dalam rangka menyambut ulang tahun geprek bensu pada April mendatang. So excited karena kita adalah brand makanan Indonesia pertama yang bisa berpartisipasi di Paris Fashion Week, ujar Jordi Onsu. Lagi heboh nih Pak di Twitter nih soal Paris Fashion Week. Jadi ada beberapa netizen banyak juga nih lagi viral yang masih bingung sebetulnya Paris Fashion Week yang ramai di Paris itu, yang rombongannya Rilno dan segala macam itu sebetulnya konsepnya seperti apa Pak? Karena dia bilang ini bukan bagian dari Paris Fashion Week yang real, tapi adalah acara dari Kemenparekraf sendiri yang bikin. Produk-produk ekonomi kreatif yang ingin mendunia, ingin go global, kita akan fasilitasi. Jadi seluruh produk-produk ekonomi kreatif anak bangsa, talenta anak bangsa, kita memiliki tugas dan fungsi untuk membuka ruang dan peluang agar semakin banyak pemenang pasca pandemi ini. Dan ternyata produk-produk Indonesia ini sangat diminati di Eropa dan terutama di Paris Fashion Week. Kita melihat banyak produk-produk ekonomi kreatif kita yang membuka lebih dari 20 juta lapangan kerja ini hadir. Ini adalah bagian tatanan dari persiapan ekonomi baru pasca pandemi. Jadi pada intinya semua produk Indonesia tentunya harus kita dukung agar ini membangkitkan semangat kita untuk segera pulih dan membuka peluang kita untuk menjadi pemain global.